Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4. Masih ingat ini dengan Ustazah siapa? Ya, Ustazah Lulu. Kali ini kita akan membahas bersama LKS yang sudah kalian kerjakan pada hari sebelumnya. Tidak terasa kita sudah melewati proses belajar mengajar selama 1 minggu. Sekarang kita akan membahas soal bersama dari soal yang sudah kalian kerjakan di hari sebelumnya. Yuk kita bahas bersama-sama. Halo, mari kita membahas bersama LKS yang sudah kalian kerjakan di hari sebelumnya. LKS kita kali ini yakni Lestari Alamku. Nah, pada LKS yang sudah kalian kerjakan, ada beberapa soal yang wajib kalian selesaikan. Yang pertama, yakni soalnya kalian diharuskan menceritakan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa kalian secara sederhana. Nah, di situ Ustazah yakin kalian sudah membaca teks yang ada di LKS. Apa sih teksnya? Nah, yang berjudul pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di situ kalian harus menceritakan kembali isi teksnya. Nah, pada jawaban yang pertama ini kalian tidak harus sama dengan jawaban Ustazah, akan tetapi di sini Ustazah akan memaparkan poin-poin penting yang bisa kalian tulis pada soal yang pertama. Yang pertama, nah, harus ada sumber daya alam adalah segala yang ada di bumi atau kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Selain itu, ada tanah, udara, air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sumber daya alam juga dibagi menjadi dua, yakni yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, itu adalah poin-poin jawaban yang pertama. Sekali lagi, jawabannya tidak harus sama dengan Ustazah ya, akan tetapi dengan bahasa kalian sendiri untuk menceritakan kembali isi teks di atas. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, untuk soal selanjutnya, kalian harus menuliskan beberapa pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Nah, kira-kira apa aja ya sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Nah, di sini sebelumnya sudah diberikan contoh bahwa salah satu sumber daya alam yang ada di sekitar kita adalah cahaya matahari. Kemudian pemanfaatannya adalah untuk menjemur pakaian. Nah, untuk jawaban selanjutnya, kalian boleh menjawab udara, kemudian air, hewan, tumbuhan, dan logam. Kira-kira apa aja sih manfaat dari beberapa sumber daya alam tersebut? Mari kita simak pemanfaatannya. Nah, contoh pertama, pemanfaatan udara. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam udara. Kalian bisa memanfaatkan udara untuk bermain layang-layang. Karena untuk apa? Fungsinya untuk menggerakkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada manfaat dari air. Nah, manfaat air ini pasti banyak sekali ya, selain untuk minum, untuk mandi, untuk memasak. Ada lagi manfaat air yakni untuk mencuci tangan, apalagi pada masa yang seperti ini kita harus sering mencuci tangan. Oke, selanjutnya. Nah, gambar apa ya ini? Gambar ini sering kita temuin di dapur kita masing-masing. Nah, peralatan dapur ini merupakan pemanfaatan dari sumber daya alam logam. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam tumbuh-tumbuhan. Nah, dari adanya pohon, kemudian menghasilkan kayu yang kemudian bisa untuk membangun rumah. Nah, ini merupakan
manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam tumbuhan. Kemudian yang terakhir, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam hewan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa memakan daging ayam, daging sapi. Nah, dengan adanya hewan-hewan tersebut, kita bisa memenuhi gizi yang ada pada tubuh kita. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi-materi yang terdapat di planet bumi atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada tabel berikut ini kalian bisa mengisi seperti ini ya. Nah, ini hampir sama dengan soal pada teks yang pertama kalian baca di LKS kalian masing-masing. Nah, dari beberapa soal ini, kira-kira jawaban kalian apakah sudah tepat semua? Gimana? Ustazah yakin tepat ya? Oke, mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kalian harus menjawab kira-kira apa sih sifat sumber daya alam berdasarkan sifatnya? Nah, mari kita simak. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, yang dapat diperbaharui. Kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira contohnya apa ya, Ustazah? Nah, contoh yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Berikutnya ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yakni seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, nikel, dan aspal. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Gimana jawaban kalian? Sudah benar? Sudah benar? Insya Allah sudah benar ya. Mari kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya, kalian harus menjawab apa sih itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Mari kita simak jawabannya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup atau benda hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan buah-buahan. Selanjutnya, kalau sumber daya alam non-hayati berupa benda mati seperti udara, gas, dan energi matahari. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya, kalian harus menuliskan 3 cara menjaga kelestarian alam. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, 3 gambar cara kita untuk menjaga kelestarian alam. Yang pertama, ada gambar apa ini? Gambar anak yang sedang memegang sapu dan ada tempat sampah. Kira-kira apa ya yang harus dituliskan? Nah, kalian boleh menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, gambar apa ini? Nah, di gambar ini kalian bisa menuliskan menanam pohon. Fungsinya apa ya untuk menanam pohon? Agar bumi kita selalu sehat, hijau, dan segar kembali. Nah, untuk gambar yang ketiga, gambar apa ya ini? Nah, ini adalah gambar keran air, yakni kita harus menghemat dalam menggunakan air. Nah, pada jawaban-jawaban yang sudah kita bahas, bagaimana nih? Coba koreksi jawaban kalian di LKS masing-masing. Kira-kira apakah sudah mirip dengan jawaban yang kita bahas pada siang hari ini? Jawabannya gimana? Hampir sama? Oke, kalau hampir sama, kalian luar biasa.
sekarang kita lanjutkan untuk membahas pada soal selanjutnya. Masuk pembahasan LKS selanjutnya, yaitu tentang pecahan senilai. Di sini ada soal yang menyajikan gambar pecahan. Nah, kalian disuruh menentukan lambang pecahannya seperti apa. Masih ingat ketika kita kelas 3 dulu, kita sudah pernah membuat atau belajar tentang lambang pecahan. Kita lihat di yang pertama ini, ternyata ada satu daerah yang diarsir, maka pembilang atau yang atas ini 1. Ada satu daerah yang diarsir. Dari berapa daerah keseluruhannya? Keseluruhannya ada 2 daerah, ya. Maka penyebutnya kita tulis 2. Sehingga pecahan ini lambangnya adalah 1/2. Kita lanjut. Yang sampingnya ini ada 2 buah bagian yang diarsir, maka pembilangnya kita tulis 2 di atas ini. Penyebutnya berapa? Ini ada berapa daerah untuk keseluruhannya? Untuk keseluruhannya ada 3, 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis di sini penyebutnya adalah 4. Itu yang ketiga juga seperti itu. Kita lihat di sini ada berapa daerah yang diarsir. Kita bandingkan dengan keseluruhan daerah. Yang diarsir ini ada 1, 2, 3. Maka pembilangnya kita tulis 3. Karena ada 3 daerah yang diarsir. Kemudian penyebutnya berapa? Ya, total bagian ini ada berapa bagian? Kita lihat ternyata ada 6 bagian. Maka penyebutnya kita tulis 6. Kita masuk soal selanjutnya. Oh ya, jadi jawabanmu itu benar jika jawaban yang pertama adalah setengah, yang kedua 2/4, yang ketiga adalah 3/6. Bagaimana jika ada yang salah jawabannya? Misalnya seperti ini. Ini aku nggak 2/6, aku 2/5. Maka yang salah itu kamu lingkari, kamu ganti dengan bilangan yang benar di sampingnya. Ini sebaiknya pakai spidol warna-warni, warna biru, warna merah, terserah. Ini nanti memudahkan kalian untuk belajar. Oh, aku pernah salah di sini ya. Seharusnya jawabannya ini. Itu untuk mempermudah kamu belajar nanti ya, ketika kamu mereview lagi. Lanjut. Disuruh mengarsir gambar B dan C agar pecahannya senilai dengan gambar A. Pecahan senilai itu kan pecahan yang besarnya sama atau nilainya sama. Kalau di gambar A ini 1/4, maka di gambar B ini juga harus 1/4. Kita lihat gambar B itu, aku arsir daerah ini, Nah, benar kamu jawab seperti ini karena ini besarnya sama, 1/4 ini. Ternyata kalau 1/4 itu ada di sini, di B itu adalah 2 daerah yang diarsir, sehingga kalau misalnya ada yang jawab yang lain, aku model seperti ini, ya boleh karena ini ada 2 daerah yang diarsir juga. Aku jawab seperti ini, boleh. Jawab seperti ini, boleh juga ya. Jadi jawabanmu bernilai benar jika ada 2 daerah yang diarsir, bernilai salah jika kurang dari 2 atau lebih dari 2 daerah yang diarsir. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang C. Nah, kalau yang C 1/4 itu seberapa? Kita lihat ini loh. 1/4 itu besarnya sama dengan ini. Ada 4 bagian yang diarsir untuk yang C. Kamu jawab gini, boleh. Aku punya jawaban lain. Misalkan seperti ini. Itu juga boleh karena ada 4 daerah yang diarsir. Yang lain lagi, mau seperti ini, boleh. Ini juga boleh. Yang penting kalau yang C itu adalah ada 4 daerah yang diarsir. Ya, benar jika ada 4 daerah yang diarsir. Salah jika kurang dari 4 atau lebih dari 4 daerah yang diarsir. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu membuat pecahan senilai. Coba kita lihat di contoh soal nomor 1, 2/5. Ini 2 dikalikan 2, 5 dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi intinya dari pecahan senilai itu kan kemarin ada 2 cara.
yaitu dengan cara perkalian dan yang kedua dengan cara pembagian. Dengan cara perkalian, maka kita harus mengalihkan pembilang dan penyebutnya ini dengan bilangan yang sama. Ya, bilangannya harus sama pengalinya. Kalau yang atas dikalikan 2, maka yang bawah juga dikalikan 2. Sehingga kalau di sini 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Terus bilangannya berapa? Ya berapapun, yang penting harus sama antara atas dan bawah sebagai pengalinya. Nah, ini misalkan di nomor 2, 1/3, satunya dikalikan 2, maka 3-nya juga harus dikalikan 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Punya jawaban lain? Boleh. Misalkan ini, aku nggak 2, aku kalikan 3. Boleh, yang penting atas dan bawah juga sama. 1 kali 3 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi ini harus sama atas dan bawahnya pengalinya. Nah, aku 4 pengalinya. Boleh, 1 kali 4, 3 juga harus kalikan 4. Jadi atas kali 4, bawah kali 4. 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana ngecek jawabannya benar atau salah? Jika bilangan pengali antara atas dan bawah ini sama, maka benar. Jadi ada 2 syarat benarnya itu. Jika bilangan pengali atas dan bawah ini benar, ya, sama antara atas dan bawah, dan hasil perkaliannya juga benar. Misalkan ini 1 kali 4 hasilnya 4. Kalau misalkan 1 kali 4 hasilnya 5, ya salah. Jadi bernilai benar jawabanmu jika bilangan pengali atas dan bawah ini sama dan hasil perkalian ini juga harus benar. Nah, makanya dikatakan salah jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi. Ya. Misalnya ini aku yang di atas 4, yang bawah ini 3. Itu berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Walaupun nanti hasil sininya benar, hasil perkaliannya, tapi syarat pertamanya tidak terpenuhi. Aku sudah benar, ini 4, bawahnya juga 4. Tapi ternyata 3 kali 4 sama dengan 15, salah. Ini harusnya 12. Makanya salah jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Kita lanjut. Soal yang ketiga. 5/6 sama dengan 5 kali 2, 6 kali 2. Boleh. Atas dan bawah sama yang penting ya. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Nah, benar. Lanjut. Aku nggak 2, aku maunya 3. Boleh. 5 kali 3, 6 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 15/18 dan seterusnya. Seperti yang nomor 2 tadi. Nah, jawabanmu bernilai benar sama jika kedua bilangan pengali antara atas dan bawah itu sama. Pengalinya ini sama. Atas dan bawah ini sama bilangannya. Kemudian hasil perkaliannya juga benar. 5 kali 4 sama dengan 20. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, kalau hasil perkalian juga benar, maka jawabanmu adalah benar. Namun, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka jawabanmu salah. Harus dibenarkan. Seperti tadi, kamu lingkari, kemudian kamu tuliskan jawaban yang benar di sampingnya. Ngelingkarinya kalau bisa pakai spidol warna-warni. Ya. Kita lanjut. Soal yang kelima. Kita lihat contoh dulu nomor 4 ini. 12/16. Ya. Ini kita pakai cara pembagian. 12 dibagi 4, 16 dibagi 4. 12 bagi 4 itu sama dengan 3, 16 bagi 4 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Kita mau bahas nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Nah, kita masuk nomor 5. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau cara pembagian pun hampir sama dengan cara perkalian, yaitu bilangan yang membagi ini harus sama antara atas dan bawah. Maka kalau ini 18 Ustadz bagi dengan 3, maka 21 juga harus dibagi dengan 3. 18 bagi 3 itu 6,
21 dibagi 3 sama dengan 7. 6/7. Maka jawaban seperti ini benar. Misalkan, aku pakai angka yang lain. Ya coba aja dulu. Aku pakai 2 Ya udah masukkan 2. 18 bagi 2. 21 juga dibagi 2. Oke, benar untuk seperti ini. Tapi gimana, Ini nggak bisa ya, Kalau 18 bagi 2 benar ada 6. 9, bukan 6. Iya, ini salah makanya. Jadi di sini 18 bagi 2 harusnya ada 9 gitu ya. Ini 6, salah misalnya. Kemudian 21 bagi 2 kan nggak bisa. Katanya 11,5 kan. Jadi jawaban seperti ini nggak bisa. Ya, walaupun ini sudah benar tapi di sininya salah. Karena apa? Ada yang tidak bisa dibagi 2, ini 21 dibagi 2 tidak bisa. Maka dia salah. Lanjut. Nah, kalau ini bagi 2, dibagi 3, ini juga dibagi 3 benar. Kita lihat makanya jawaban benar itu jika bilangan pembagi antara atas dan bawah itu sama, ya syaratnya. Kemudian jika bilangan pembagi dapat membagi habis baik pembilang maupun penyebut. Seperti ini 18 bagi 3 hasilnya 6, 21 bagi 3 hasilnya 7. Jangan sampai nanti kalau sama-sama 2 kan boleh, ini 2. Boleh, tapi ternyata syarat kedua tidak terpenuhi. Ya, karena 18 bagi 2 itu 9, tapi 21 bagi 2 itu tidak bisa. Maka syarat kedua tidak terpenuhi, tidak bisa membagi habis. Kemudian syarat yang ketiga, hasil pembagiannya juga harus benar. 18 bagi 3 itu 6, 21 bagi 3 itu 7. Jangan sampai 18 bagi 3 sama dengan 7, 21 bagi 3 sama dengan 8. Nah, itu salah. Karena hasil pembagiannya tidak benar. Maka syaratnya ada 3. Yang pertama, bilangan pembagi antara atas dan bawah ini harus sama. Yang kedua, bilangan pembagi dapat membagi habis. Ya, seperti ini. Yang ketiga, hasil pembagiannya benar. Salah jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Untuk soal nomor 5. Varian jawabannya berapa saja? Kayaknya varian jawabannya cuma satu ini ya. 18 dibagi 3 dan 21 juga dibagi 3. Yaitu 6/7. Kita lanjut untuk nomor 6. 24 tak bagi 2, 32 tak bagi 2. 24 bagi 2, 12, 32 bagi 2, hasilnya 16. Maka jawaban ini benar. Lanjut. Yang lain. Ustaz pakai bilangan 4. 24 bagi 4 sama dengan 6. 32 bagi 4 sama dengan 8. Ini juga benar. Karena atas dan bawah sudah sama dan bisa membagi habis. Lanjut. Aku pakai 8 bilangan pembaginya. 24 bagi 8, 32 bagi 8. Hasilnya 3/4. Ini juga benar. Variasi jawaban ini. Nah, ini Ustaz, aku pakai bilangan 5 aja sebagai pembaginya. 24 bagi 5, 32 bagi 5. Nah, ininya benar sampai sini. Tapi ketika ke sini tidak bisa. Karena tidak bisa membagi habis. 24 bagi 5 piro. Nggak ngerti kan? Berapa itu 24 bagi 5? Ada sisanya mesti. 32 dibagi 5 juga ada sisanya. Maka tidak bisa membagi habis. Maka jawaban ini salah. Apalagi seperti ini. Yang atas tak bagi 3, yang bawah tak bagi 5. Lah, ini malah ngawur lagi. Tadi kan sudah dikatakan bahwa bilangan atas dan bawah pembaginya harus sama. Oke, dan seterusnya. Dibagi 3, 24 bagi 3 bisa 8. Tapi 32 bagi 3 tidak bisa. Salah satunya nggak bisa gini, maka ini juga jawaban yang salah. Nah, jawaban itu benar jika apa, Jawaban benar jika bilangan pembagi antara atas dan bawah ini sama, ya. Syarat pertama. Yang kedua, bilangan pembagi dapat membagi habis. 24 bagi 8 bisa, ada hasilnya yaitu 3. 32 juga kalau dibagi 8 ada hasilnya yaitu 4. Syarat kedua terpenuhi. Yang ketiga, hasil pembagiannya benar. 24 bagi 8 hasilnya 3,
32 dibagi 8 hasilnya 4. Maka jawaban seperti ini benar. Ada 3 syarat itu. Nah, kalau ada salah satu syarat aja yang tidak terpenuhi, maka jawabannya salah. Varian jawabannya apa saja? Jadi kita dapatkan varian jawabannya yang pertama adalah 3/4, yang kedua adalah 6/8, yang ketiga adalah 12/16. Jadi ada 3 varian jawaban itu. 12/16, 6/8, 3/4. Ya. Oke. Nah, demikian pembahasan LKS minggu ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada psikologi nanti saat kita pertemuan Zoom jam 16.30 sore. Oke, demikian dulu dari Ustadz. Anak semua, tadi kita sudah bahas LKS-nya. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan pada psikologi atau pada Zoom nanti sore jam 4:30. Kita akan ada Zoom, nanti ditanyakan di situ kalau masih bingung. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustadz Muhib dan Ustadzah Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.